Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kita sekalian di hari ini? Alhamdulillah, di pagi hari ini kita diberikan kesehatan sehingga di hari ini kita bisa hadir di sekolah untuk belajar dalam kegiatan sehari-hari. Anak sekalian, hari ini mata pelajarannya apa? Oke, pendidikan Pancasila. Anak bisa dipersiapkan alat tulisnya, buku materinya, dan lain-lain. Bahwasanya di pendidikan Pancasila, di hari ini kita melanjutkan materi yang sudah kemarin, yaitu tradisi gotong royong di Indonesia. Tapi sebelumnya anak-anak, apa yang dimaksud gotong royong? Gotong royong itu, ya mungkin ada yang tahu? Oke, gotong royong itu adalah menyelesaikan atau melakukan pekerjaan secara bersama-sama. Gotong royong itu asal kata dari gotong dan royong, anak-anak ya. Gotong itu apa? Pekerjaan. Royong itu bareng-bareng. Jadi mengerjakan, melakukan ya, menyelesaikan sebuah pekerjaan tidak sendiri tetapi dilaksanakan dan dilakukan secara bersama-sama. Untuk itu mungkin anak-anakku sudah pernah dan sering melakukan pekerjaan yang dilakukan bersama-sama dengan cara gotong royong. Sebelum pembelajaran kita lanjutkan, ayo kita nyanyi bersama-sama. Coba. Oke, judulnya manfaat gotong royong. Boleh tepuk tangan. Kalau suka gotong royong tepuk tangan. Kalau suka gotong royong tepuk tangan. Gotong royong membuat pekerjaan lebih ringan, membuat pekerjaan cepat selesai. Gotong royong dilakukan sukarela. Gotong royong banyak manfaatnya, meningkatkan kasih sayang, memupuk persatuan, membuat hidup rukun dan damai. Ayo lagi. Kalau suka gotong royong tepuk tangan. Kalau suka gotong royong tepuk tangan. Gotong royong membuat pekerjaan lebih ringan, membuat pekerjaan cepat selesai. Gotong royong dilakukan sukarela. Gotong royong Banyak manfaatnya, meningkatkan kasih sayang, memupuk persatuan, membuat hidup rukun dan damai. Oke, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita sekalian. Oke, anak-anak, mari kita banyak membahas tentang bagaimana cara gotong royong, apa yang harus kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari tentang gotong royong. Untuk hari ini ada video bisa kita saksikan bersama-sama. Pernahkah kamu bergotong royong untuk membantu seseorang yang memerlukan bantuan? Apa alasanmu melakukannya? Apa manfaat kegiatan tersebut bagi orang yang kamu bantu? Ayo, ceritakan jawabanmu. Gotong royong merupakan pekerjaan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan. Gotong royong juga dapat dilakukan untuk menolong orang lain yang mengalami kesulitan. Gotong royong sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia yang dilakukan secara turun-temurun. Gotong royong sesuai dengan nilai-nilai kelima sila daripada Pancasila. Gotong royong sesuai dengan sila pertama dari Pancasila, karena gotong royong dapat dianggap sebagai ibadah yang ditunjukkan ketaatannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gotong royong sesuai dengan sila kedua dari Pancasila, karena didasari oleh nilai-nilai kemanusiaan untuk meringankan beban orang lain.
Gotong royong sesuai dengan sila ketiga dari Pancasila, karena kegiatan ini tidak dapat berjalan tanpa adanya persatuan warga. Gotong royong sesuai dengan sila keempat dari Pancasila, karena perlu diadakan musyawarah agar dapat berjalan secara efektif. Gotong royong sesuai dengan sila kelima, karena dalam gotong royong perlu dilakukan pembagian tugas secara adil. Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk dan memiliki berbagai keragaman. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah-tengah keragaman bukanlah hal yang mudah. Adanya semangat kekeluargaan pada tradisi gotong royong membuat kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ada beberapa tradisi gotong royong yang biasa dilakukan di Indonesia. Yang pertama, Sinoman. Sinoman adalah tradisi masyarakat Jawa, terutama di daerah Yogyakarta. Dalam tradisi Sinoman, masyarakat membantu warga yang sedang mengadakan hajatan dengan menjadi pramusaji atau membantu menyiapkan makanan di dapur. Berikutnya, Marakabola. Marakabola merupakan tradisi masyarakat Bugis, Sulawesi Selatan. Tradisi ini berguna untuk memindahkan rumah ke daerah lain untuk menghindari bencana atau malapetaka. Para warga masyarakat bergotong royong mengangkat dan memindahkan rumah ke wilayah yang baru. Berikutnya, tradisi ngayah. Tradisi ngayah merupakan tradisi masyarakat Bali. Ngayah berarti pekerjaan sukarela untuk kebaikan bersama. Ngayah dilakukan sebagai bentuk tolong-menolong dalam masyarakat dan upaya menjalankan perintah agama. Berikutnya, Huyula. Huyula adalah tradisi masyarakat Gorontalo. Pada tradisi Huyula, masyarakat melakukan kegiatan bersama-sama. Misalnya, membangun dan memperbaiki rumah, serta membangun fasilitas umum. Oke, anak-anakku, tepuk tangan kita sekalian. Apa yang sudah kita dapat dari sepotong video yang sudah kita saksikan bersama, bahwasanya bergotong royong itu bisa kita lakukan di mana saja, kapan saja, dan apa saja. Nah, bagaimana yang sudah ada di dalam video, itu ada beberapa daerah yang kita ambil contoh harus dilaksanakan secara bergotong royong. Nah, anak-anakku, coba kalian bisa memberikan contoh apa yang kamu lakukan, pekerjaan apa yang bisa dilakukan di sekitaran kamu. Bisa di kelas, bisa di sekolah, bisa di masyarakat, atau bahkan di keluarga. Kira-kira contoh, kelompok 1. Berikan satu contoh pekerjaan apa yang bisa kamu lakukan dengan cara bergotong royong. Ya, piket kelas. Oke. Bisa masuk piket kelas? Mengapa piket kelas dikatakan bekerja sama dengan cara gotong royong? Dilaksanakan bersama-sama setiap hari. Insya Allah piket kelas paling tidak ada 4 atau 5 anak untuk mendapatkan giliran menjadi piket kelas. Selain itu, kalau di masyarakat misalnya kelompok 2, membersihkan lingkungan RT RW ya, oke. Nah, terus kelompok 3, membangun pos ronda boleh. Jadi membangun pos ronda tidak bisa bekerja sendiri. Ya, harus kompak bersama warga RT atau warga RW.
Kelompok 4 membersihkan selokan boleh, apalagi kita sudah akan menghadapi musim penghujan ya. Segeralah kita segera untuk membersihkan selokan di sekitaran kita. Terakhir kelompok 5 apa yang bisa di membersihkan? Oke, membersihkan musola. Tiap hari Rabu ya kita praktek sholat berjamaah. Jadi paling tidak 1 minggu sekali kita ada piket untuk membersihkan musola sebelum digunakan pembiasaan sholat. Masih banyak yang harus kita lakukan dalam rangka untuk mengembangkan bekerja sama dengan orang lain, yaitu bergotong royong. Untuk itu, ini ada tugas untuk kalian, tapi sebelumnya keluarkan alat tulismu, kemudian nanti saya buat per kelompok ya, kelompok 1 sampai kelompok 5, coba sebutkan, ya, kamu tulis, sebutkan tujuan dan manfaat kita harus bergotong royong. Ya. Coba tujuan dan manfaat kita harus bergotong royong. Jadi per kelompok, kerja kelompok ya anak-anak ya. Oke, ini bisa ditulis di sini. Kerja kelompok ya. Tulis ya tujuan dan manfaat ya bergotong royong. Ya, cukup? Alhamdulillah, saya anggap cukup anak-anak. Oke, bisa menghadap ke depan semuanya? Ya. Siapa yang bisa mempresentasikan ke depan dulu? Oke, kelompok berapa ini? Kelompok 5. Oke, kelompok 5 silakan. Ke depan bersama kelompoknya. Oke. Hai teman-teman, izinkan saya berdiri di sini ingin menjelaskan tujuan dan manfaat bergotong royong. Pertama, meningkatkan produktivitas. Lalu yang kedua, terciptanya persatuan dan kesatuan. Dan ada lagi yang ketiga, menumbuhkan sikap saling tolong-menolong. Lalu yang keempat, memperkuat hubungan sosial. Yang kelima, menciptakan rasa kebersamaan dan kasih sayang. Tidak itu saja, yang keenam mempererat tali silaturahim atau persaudaraan. Yang ketujuh ataupun yang terakhir meringankan Dari kelompok pekerjaan. 2 akan mempresentasikan tentang tujuan dan manfaat bergotong royong. Yang pertama, mempunyai sifat kekeluargaan. Lalu yang kedua, memperkuat hubungan sosial. Kemudian yang ketiga, menciptakan rasa kebersamaan dan kasih sayang. Selain itu, yang keempat, mempererat tali silaturahmi atau persaudaraan. Lalu yang kelima, menumbuhkan sikap saling tolong-menolong. Selain itu, yang keenam, menumbuhkan sikap sukarela, ikhlas. Dan yang terakhir, menumbuhkan sikap saling membantu. Oke, 7 contoh ya cara bergotong royong. Alhamdulillah manfaatnya terlalu. Tujuan dan manfaat bergotong royong. Yang pertama, menumbuhkan sikap tolong-menolong. Lalu yang kedua, menumbuhkan sikap sukarela. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan sikap saling membantu. Lalu yang keempat, mempunyai sifat kekeluargaan. Berikutnya yang kelima, memperkuat hubungan sosial. Selain itu, yang keenam, menciptakan rasa kebersamaan dan kasih sayang. Dan yang terakhir, mempererat tali silaturahmi atau persaudaraan. Untuk mempresentasikan tentang tujuan dan manfaat bergotong royong. Antara lain, pertama, menciptakan rasa kebersamaan dan kasih sayang. Yang kedua, mempererat tali silaturahmi atau persaudaraan. Lalu yang ketiga, meringankan pekerjaan. Kemudian yang keempat, meningkatkan produktivitas. Setelah itu, kelima, terciptanya persatuan dan kesatuan. 6. Menumbuhkan sikap A. Tolong-menolong. B. Sukarela. C. Saling membantu. D. Mempunyai sifat kekeluargaan. Dan yang terakhir yaitu ketujuh, memperkuat hubungan sosial. Demikian yang kita sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Tujuan dan manfaat bergotong royong antara lain. Yang pertama, mempererat tali silaturahim dan persaudaraan. Kedua, meringankan pekerjaan. Lalu yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Keempat, terciptanya persatuan dan kesatuan. Kemudian yang kelima, menumbuhkan sikap A. Saling tolong-menolong. B. Sukarela. C. Saling membantu. Dan D. Mempunyai sifat kekeluargaan. Lalu yang keenam, memperkuat hubungan sosial. Yang terakhir atau yang ketujuh, menciptakan rasa kebersamaan dan kasih sayang. Ya, alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita sudah mempresentasikan apa yang kita dapat dari pembelajaran hari ini. Harapannya anak-anak, bila mana ada soal atau pertanyaan yang berkaitan dengan gotong royong, kita bisa menjawab dengan
Benar. Coba sekali lagi sebelum ada tugas yang saya berikan untuk PR di rumah. Apa yang dimaksud gotong royong itu? Oke, coba berikan 2 contoh saja manfaat daripada gotong royong. Meringankan beban atau pekerjaan orang. Iya. Ya, menunjukkan sikap kegotong royongan, kebersamaan ya, toleransi ya. Kemudian banyak sekali manfaat atau fungsi daripada gotong royong itu sendiri. Untuk itu nanti akan kita kasih tugas PR di rumah. Tolong PR atau tugas kita diselesaikan dengan sempurna, dengan baik. Siap? Oke, terima kasih. Mungkin itu saja anak-anak. Nanti tugasnya menyusul. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih telah melaksanakan pembelajaran yang menurut saya berlangsung secara aktif, kreatif, juga menyenangkan, dan juga sudah menggunakan media pembelajaran yang kekinian. Artinya memang anak-anak sekarang ini tidak cukup banyak diceramai, perlu sesuatu yang bisa memusatkan perhatian mereka, dan jenengan sudah menggunakan itu. Nah, sekarang pertanyaannya dari sudut penjenengan sendiri, dari materi yang sudah disiapkan di modul ajarnya, adakah kendala yang jenengan rasakan ketika menyampaikan materi, Pak? Monggo, Pak. Ada, Pak. Terima kasih atas waktunya. Memang apa-apa yang sudah kita lakukan, kita persiapkan, kita framing, ternyata dalam pelaksanaan tetap muncul kendala. Kendala itu salah satunya adalah kedisiplinan. Apa artinya? Kadang-kadang anak-anak itu dalam pembelajaran tidak konsen, bahkan kurang konsen karena apa? Mungkin itu tadi rasa ingin rasa ingin punya tanggung jawab tentang bagaimana pentingnya pendidikan itu dirasa kurang, sehingga anak-anak itu mengabaikan apa-apa pesan moral yang diberikan oleh guru kepada anak. Terus yang kedua tentang materi, Pak Mahmud. Memang materi sekarang itu luas, artinya apa? Tidak menutup dari buku, sehingga kadang-kadang kita memberikan materi kepada anak kurang nyambung, karena apa? Wawasan daripada si anak itu sendiri kurang berkembang, kurang banyak. Karena itu harapan kami ya, si anak sendiri serta guru kita harus proaktif, ya, mungkin browsing dan seterusnya, karena sudah waktunya kita menggunakan media IT. Mungkin seperti itu, Pak Mahmud. Oke, terima kasih. Tadi saya amati penjenengan menyampaikan materi kegotong royongan, dan contoh-contohnya saya pikir kontekstual, seperti sinoma, seperti ngayah di Bali. Satu lagi apa tadi? Yang di Sulawesi itu. Nah, sekarang begini, kelanjutannya kan tadi ada presentasi. Bagaimana jenengan memastikan bahwa anak-anak dari yang 6 atau 5 yang maju itu tidak hanya juru bicara yang Pak, artinya semua bisa. Jenengan bisa memastikan itu tidak? Insya Allah, seperti apa yang saya sampaikan, memang upaya dari Bapak Ibu Guru, anak harus menang, arah harus dapat, tapi paling tidak kalau kita sudah berupaya. Tapi insya Allah, anak-anak setelah dalam pembelajaran di kelas akan ditindaklanjuti dalam kegiatan sehari-hari. Apa artinya Bapak Ibu Guru selalu memantau pelaksanaan gotong royongan yang pastikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terdekat adalah lingkungan kelas atau sekolah. Oke, terakhir, penjenengan cara mengukur capaian siswa dalam penguasaan materi jenengan gunakan apa? Ini selaku guru memang ada beberapa hal untuk mengukur kemampuannya. Pertama, otomatis dalam bentuk tes, baik itu tulisan maupun tulis, itu memang utama. Terus yang kedua, saya berpikir tes tulis maupun apa ya lisan itu belum tentu bisa mengukur yang sempurna. Maka dari itu kita dukung dengan pembiasaan sehari-hari. Itulah bagian daripada evaluasi Bapak Ibu di kelas untuk mengukur kemampuan siswanya. Seperti itu. Terima kasih. Ya, artinya apa yang saya ingin korek jenengan sudah jenengan jawab, dan ini secara garis besar sudah kelihatan bagus sesuai dengan tujuan. Nah, mohon nanti penjenengan realisasikan, harapannya kita bersama bisa mengantarkan anak-anak, apalagi pendidikan Pancasila kan tidak hanya tulis kemampuan kognitif kan, dalam arti praktek nyata juga penting. Terima kasih, saya kira cukup untuk Pak Syukur ya. Mohon maaf nek ganggu jenengan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih.